Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Pada pertemuan kali ini, pada kuliah kali ini, kita akan berdiskusi tentang berorientasi pada tindakan. Jadi dua pertemuan lalu kita sudah berdiskusi tentang berpikir. Yang pertama berpikir perubahan, kemudian ada berpikir kreatif. Sekarang kita masuk ke area berorientasi pada tindakan. Setelah berpikir lalu bertindak. Jadi nanti di belakang, di slide-slide belakang akan ada personal test brain color. Jadi kalian bisa mencari tahu apa warna dari cara pikir kalian. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi, menurut kalian, kekuatan itu jelas bisa diukur dengan kilogram atau berat. Kalau di luar itu bukan kilogram tapi pounds. Jadi kekuatan seseorang itu bisa dilihat dari seberapa besar dia mampu mengangkat barang atau bisa memindahkan barang. Sedangkan kecepatan, speed itu bisa diukur dengan waktu. Seberapa cepat dia berlari, seberapa cepat dia berjalan, seberapa cepat dia tumbuh, seberapa cepat dia melupakan masa lalunya, itu bisa diukur dengan waktu. Tapi kalau keberanian atau courage itu bagaimana cara mengukur courage? Bagaimana cara mengukur keberanian? Orang yang berani naik motor gede disebut beranikah? Atau orang yang berani makan seblak level 97 bisa disebut berani? Bukan, itu bukan seperti itu konsep keberanian. Jadi courage atau keberanian itu bisa diukur dengan cara nggak ada. Kalian tidak bisa mengukur keberanian seseorang. Keberanian itu relatif. Keberanian itu berbeda dari satu orang dan orang lainnya. Kalau tadi kekuatan itu jelas bisa diukur dari kemampuan mengangkat berat atau kemampuan memindahkan berat. Kecepatan bisa diukur dengan waktu, sedangkan keberanian itu berbeda-beda tiap orang. Seperti tadi yang saya jelaskan, orang yang berani makan seblak level 99 mungkin dia bisa disebut berani. Karena ada orang lain yang memang bahkan ketika bikin mie instan aja bubuk cabenya nggak dimasukin karena saking nggak doyan pedesnya. Atau orang yang berani naik motor gede bisa juga disebut berani untuk orang-orang yang naik sepeda saja nggak bisa. Jadi yang jelas keberanian itu tidak bisa diukur, keberanian itu relatif. Lalu seberapa berani kalian itu? Nah, pertanyaannya adalah ada yang kenal dengan bapak satu ini, bapak berjenggot ini, berjambang. Ada yang tahu siapa dia? Dia adalah presiden Amerika, mantan presiden Amerika, ex-presiden Amerika. Namanya Abraham Lincoln. Beliau ini adalah salah satu orang yang cukup berpengaruh di peradaban Amerika. Ini adalah daftar kegagalannya Abraham Lincoln. Abraham Lincoln pernah jadi presiden Amerika, bukan berarti dia tanpa kegagalan. Abraham Lincoln itu adalah manusia gagal yang akhirnya sukses. Kalau kalian masih ingat yang pertemuan kemarin tentang Colonel Sanders itu juga mengalami banyak kegagalan dan akhirnya menemukan keberhasilannya setelah berusia sekitar 70 tahun.
Abraham Lincoln ini sebelum jadi presiden, dia di tahun 1831 gagal dalam bisnisnya. Kemudian setahun berselang, dia gagal dalam pemilihan legislatur di Amerika. Setahun berikutnya, dia gagal lagi di bisnis. Tahun 35, 2 tahun berselang, istrinya meninggal. Di tahun 36, dia dalam istilah kesehatan, dia dianggap memiliki kelainan mental atau sakit jiwa dan seperti lah, sakit jiwa atau mental illness. Kemudian dia bangkit lagi tahun 1840, dia mencoba lagi untuk terpilih di pemilu Amerika, gagal lagi. Kemudian tahun 43 dia maju kongres, kalah lagi. 5 tahun berselang dia mencalonkan diri untuk menjadi senat, kalah juga. Tahun 1855 dia mencalonkan diri menjadi wakil presiden dan kalah juga. Akhirnya setelah berapa berarti? 29 tahun mencoba dan gagal, tahun 1860 Abraham Lincoln terpilih menjadi seorang presiden Amerika. Kalian cukup berani untuk menghadapi kegagalan selama 29 tahun? Gagal sekali itu bukan berarti gagal seluruhnya. Gagal sekali itu bukan berarti akhir dari segalanya. Kalau kalian ingat anak kecil itu waktu dari merayap, kemudian merangkak dan berjalan, tidak terhitung berapa kali mereka jatuh. Tapi pada akhirnya mereka tetap bisa berjalan. Kalian dulu waktu kecil pun, saya pikir kalian lupa seberapa banyak kalian jatuh sebelum akhirnya kalian bisa berjalan dan berlari. Ini adalah ciri-ciri pengusaha atau ciri-ciri entrepreneur. Yang pertama, ketika kalian memutuskan untuk jadi entrepreneur, berencanalah, membuatlah rencana. Buatlah rencana yang matang setelah kalian mencari materi terkait apa saja yang ingin kalian lakukan, apa saja yang ingin kalian tuju, bagaimana caranya. Itu adalah hal yang pertama yang perlu kalian buat, perencanaan. Kemudian, jangan lupa kalian harus menetapkan tujuannya. Jadi dalam menetapkan perencanaan, kalian harus menetapkan tujuannya dan prosesnya. Bagaimana menuju tujuannya? Jadi ketika kalian memutuskan, saya mau piknik ke Jogja, kalian menetapkan tujuannya dulu. Saya mau ke Jogja. Terus caranya ke Jogja bagaimana? Kalian tentukan prosesnya. Kalian bisa naik kendaraan pribadi, kalian bisa naik kendaraan umum, bus atau kereta api, atau kalian bisa nebeng. Kalian nebeng truk, nebeng apa, yang penting sampai di Jogja. Banyak jalan menuju ke Jogja. Nah, tadi salah satunya, cara pertama adalah menentukan perencanaan. Melakukan perencanaan dengan menetapkan tujuannya, goals-nya, kemudian tetapkan caranya atau prosesnya. Setelah melakukan perencanaan, lakukan. Kalau kalian ingin ke Jogja dan sudah, saya mau ke Jogja minggu depan, saya mau naik kereta, ya sudah, tinggal kalian beli tiket kereta. Beli tiket kereta, setelah harinya jalan ke stasiun, naik kereta, sampai kalian ke Jogja. Kalian tidak akan menghasilkan apa-apa kalau cuma berencana. Kalian tidak akan kemana-mana kalau cuma menetapkan rencana. Setelah menetapkan rencana, lakukan. Jangan ditunda-tunda, avoid delaying. Jadi ketika kalian sudah menetapkan rencana, ada tujuannya, ada prosesnya, sudah ditentukan prosesnya, lakukan, jangan ditunda-tunda. Ketika rencananya sudah baik, sudah matang, sudah beres, ya sudah, jalan, lakukan, jangan ditunda-tunda. Kemudian, lakukan pengecekan berkala. Misalnya kalian putuskan untuk ke Jogja naik motor atau naik mobil, dicek pakai Google Maps. Saya sudah ada di jalur yang benar atau tidak. Saya
benar-benar mengarah ke Jogja atau enggak. Jangan-jangan saya mengarah ke Bandung. Nah, selalu dilakukan pengecekan, evaluasi tujuan dari prosesnya. Oh benar nggak? Kalau saya mau ke Jogja itu berarti saya bisa lewat Kebumen, kemudian Purworejo. Nah, itu selalu diupdate, prosesnya selalu diupdate. Apakah kalian tidak salah jalan? Apakah kalian berjalan di jalan yang benar? Atau kalian salah belok kemudian melenceng ke arah Wonosobo misalnya? Maka selalu harus ada pengecekan dalam setiap perencanaan bisnis terutama. Dan selanjutnya action, terus aja. Berarti kalau sudah dicek, udah benar ya teruskan. Tapi ketika dicek salah ya cari jalan yang benar menuju tujuan yang sudah ditetapkan tadi. Nah, act to fix it. Jadi ketika misalnya tadi kalian sudah sampai ke Kebumen, kalian salah belok, harusnya ke kanan, kalian ke kiri, ke arah Wonosobo. Ketika kalian sudah tahu arahnya ternyata bukan ke arah Jogja, ya cari jalan ke arah Jogja. Seperti itu. Ada beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan. Thanks for your consideration. Yang pertama NATO. NATO itu kepanjangan dari no action, talk only. Nah, orang-orang dengan tipe NATO ini biasanya dia cuma suka bergosip dan suka berkonflik. Maka seorang pengusaha tidak boleh hanya NATO, no action, talk only. Oh, saya pengen ke Jogja, saya pengen piknik, saya pengen jalan-jalan, saya pengen nongkrong di Malioboro, saya pengen nongkrong di alun-alun Kidul, saya pengen foto-foto di Tugu Jogja. Ya wacana aja kalau kalian tidak lakukan. Jadi hindari untuk menjadi NATO. Kemudian yang kedua NATO, no action, dream only. Ini biasanya orang-orang yang kecenderungannya di art, di seni dan di vision. Jadi mereka hanya menggambar, itu sebuah action. Cuman kalau di dalam dunia usaha itu perlu usaha lebih untuk apa istilahnya? Perlu usaha lebih untuk memasarkan produknya. Jadi kadang-kala orang-orang dengan jiwa seni yang tinggi, dia hanya bisa menghasilkan karya, tapi kurang bisa memasarkan karyanya. Nah, ini yang harus sedikit dipertimbangkan. Selanjutnya adalah no action, concept only. Ini biasanya filosofi. Beberapa orang akademik juga seperti itu, atau orang yang berteori juga seperti itu. Jadi biasanya pendidik itu lebih ke konsep. Dia mengkonsepkan sesuatu tapi tidak melakukannya. Karena memang tugasnya adalah mengkonsepkan sesuatu. NATO itu lebih pas ketika kalian gunakan untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi kalian nanti. Jadi skripsi itu atau tugas akhir itu berawal dari asumsi. Kalian harus mengasumsikan sesuatu. Misalnya, ini kok gimana ya cara penyebaran COVID misalnya? Oh, jangan-jangan penyebarannya itu dengan cara bersentuhan. Itu asumsi. Jangan-jangan. Kalian memulai penelitian itu dari asumsi dulu. Oh, jangan-jangan ada ini, jangan-jangan ada itu, jangan-jangan ini nanti kayak gini, jangan-jangan ini nanti kayak gitu. Itu yang perlu pertama kali dilakukan ketika kalian mengerjakan final test atau final paper. Kemudian buat hipotesisnya. Oh, kalau kayak gini tuh harusnya jadi seperti ini. Oh, kalau kayak gitu tuh harusnya jadi seperti itu. Jangan-jangan kalau kayak gini tuh nanti harusnya seperti ini. Kalau kayak gitu tuh harusnya seperti ini. Dihipotesiskan. Kemudian setelah dihipotesiskan, dilakukan pengetesan dan kumpulkan data-data yang terkait dengan hipotesis tadi. Misalnya, benar nggak sih kalau bersentuhan itu bisa menularkan COVID-19 misalnya?
Sudah kumpulkan data-datanya, lalu dites, dicoba. Karena hipotesis akan jadi hipotesis kalau tidak ada pengujiannya, tidak dilakukan tes dan tidak dilakukan pengumpulan data. Tes tidak akan terjadi tanpa data yang cukup. Kemudian setelah dilakukan pengujian, pengetesan, maka dia ambil keputusannya. Kesimpulannya apa nih? Kesimpulan sementaranya apa? Oh, ternyata kalau kayak gini tuh jadinya seperti ini, kalau kayak gitu jadinya seperti itu. Nah, ketika ternyata hasilnya tidak sesuai dengan teori yang sudah ada, maka dicoba dites ulang. Atau misalnya hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, coba dites ulang. Bisa nggak, sama nggak hasil tesnya dengan tes sebelumnya? Kalau sama berarti memang seperti itu hasilnya. Tapi kalau ada perbedaan, misalnya dengan jumlah sampel yang sama, dengan suhu yang sama, dengan waktu tunggu yang sama, kok hasilnya beda? Berarti ada faktor lain yang mempengaruhi. Maka bisa kalian lakukan pengecekan ulang, kumpulin data lagi, dilakukan pengecekan ulang. Setelah dapat semua, oh ternyata memang sama, balik lagi ke tujuannya. Oh ternyata memang benar kalau bersentuhan bisa menyebarkan COVID-19 dan sebagainya. Nah, itu nanti akan kembali lagi ke asumsinya. Oh tapi memang seperti itu, kurang lebih seperti itu untuk kalian yang akan memulai final paper. Nah, ada beberapa prinsip utama yang harus kalian ketahui. Jadi prinsip dasar dan prinsip nilai itu yang membuat orang menjadi lebih efektif. Orang yang punya prinsip itu biasanya lebih efektif. Misalnya, saya punya prinsip bahwa orang-orang yang bangun pagi itu orang-orang yang bisa menjemput rezeki lebih banyak. Itu prinsip. Orang-orang dengan prinsip yang kuat itu biasanya lebih efektif daripada orang-orang yang go with the flow. Kemudian biasanya mereka memiliki keadilan, equity, persamaan, integritas, kejujuran, human dignity, excellence. Jadi dia punya banyak hal-hal positif dalam dirinya. Dia punya courage, keberanian, dia berpikir yang positif, dan orang-orang dengan basic principles ini, dengan prinsip dasar yang kuat ini, biasanya the person whose character grows from the classic principle is a true leader. Biasanya orang-orang dengan prinsip dasar yang kuat ini adalah born to be leader, lahir untuk jadi seorang pemimpin atau dia tercipta untuk jadi seorang pemimpin dan bisa menginspirasi serta membantu orang lain. Biasanya orang-orang yang jadi pemimpin itu punya prinsip yang cukup kuat. Semakin tinggi jabatan pimpinannya, maka dia punya prinsip-prinsip yang dia pegang teguh. Dan biasanya prinsip-prinsip itu bisa menginspirasi orang lain, bisa membantu orang lain. Nah, karakter itu bukan bawaan lahir. Karakter itu adalah kebiasaan. Karakter is habit. Karakter itu bukan sesuatu yang dibawa dari lahir, tapi merupakan sebuah kebiasaan. Kalau kalian terlahir misalnya malas, kalian bisa kok menjadi orang rajin, asal kalian mau membiasakan diri untuk jadi orang rajin. Atau misalnya kalian di rumah biasa tidur, bangunnya siang, kalian bisa berubah cara kalian untuk bangun lebih pagi setiap hari. Jadi menurut Stephen Covey, ada 8 habit atau 8 kebiasaan orang-orang yang sangat efektif atau highly efektif. Kita akan bahas satu-satu nanti. Yang pertama, habit pertama adalah they take initiative, atau mereka berani mengambil inisiatif. Yang kedua, fokus pada tujuan. Yang ketiga, berani menetapkan prioritas. They only win when others win. Jadi mereka akan merasa berhasil ketika orang-orang di sekitarnya berhasil. Mereka berkomunikasi, memahami terlebih dahulu, baru dipahami.
Kemudian yang keenam, dia kooperatif atau bisa diajak kerjasama, bersinergi. Yang ketujuh, dia berefleksi. Maksudnya berefleksi itu apa bahasanya? Enaknya apa? Reflect on itu dia melihat ke dalam dirinya sendiri. Kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan, dia berani untuk memperbaikinya. Dia tidak takut untuk memperbaiki dan tidak takut mengakui kesalahan. Kemudian yang kedelapan adalah mereka menemukan dulu bakat atau senjatanya, baru bisa membantu orang lain. Kemudian membantu orang lain. Yang pertama adalah be proaktif atau orang yang berani mengambil inisiatif. Ada dua tipikal orang. Yang pertama effective people dan yang kedua ineffective people. Orang-orang yang effective people itu biasanya berani mengambil inisiatif. Proactive people berani bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Dia berani menanggung apa-apa yang sudah dia lakukan. Sedangkan orang-orang yang reaktif atau ineffective people, mereka biasanya menolak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Mereka akan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan masa lalunya. Wah, karena saya dulu disakiti makanya saya itu orang lain. Itu orang-orang yang reaktif. Jadi kalian termasuk orang yang mana? Orang yang proaktif atau orang yang reaktif? Kalian bisa menjawabnya dari yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau kalian ada di posisi ini, how do you feel on days like this? Jadi apa yang kalian rasakan ketika hari kalian seperti ini? Mendung, pagi-pagi mendung, hujan deras. Pagi-pagi hujan deras, dingin, dengerin lagunya siapa? Galau, lagunya Ardito atau lagunya Pamungkas. Apa yang kalian rasakan? Mostly kalian akan merasa galau, malas, lesu, pengennya di kamar aja, selimutan, meluk guling sambil garuk-garuk tembok. Biasanya seperti itu. Ketika cuacanya lagi tidak bersahabat, maka kalian akan moodnya terbawa untuk tidak bersahabat. Lalu bagaimana ketika harinya cerah seperti ini? Biasanya ketika harinya cerah, kalian akan lebih bersemangat, lebih ceria, lebih energetik, karena suasana hatinya akan mengikuti cuaca yang cerah. Nah, jika kalian istilahnya membawa cuaca dengan terhadap diri kalian sendiri, maka kalian tidak akan bisa berkembang. Kalian harus bisa membuat hari menjadi bagus, nggak peduli bagaimanapun caranya, nggak peduli bagaimanapun cuacanya. Jadi kalian harus bisa membuat hari kalian menjadi bagus, menjadi indah, menjadi baik tanpa melihat faktor-faktor yang tidak bisa kalian handle. Cuaca kalian nggak bisa handle cuaca, kalian nggak akan tahu besok hujan atau besok cerah. Kalau kalian bergantung pada cuaca terhadap mood kalian, maka setiap musim hujan mood kalian nggak akan bagus. Kalau kalian bisa ngerjain tugas ketika mood kalian bagus, ketika kalian lagi patah hati, tugas kalian nggak akan pernah kelar. Kalau kalian nunggu moodnya bagus untuk bisa menyelesaikan ujian dengan baik, maka ketika tiba-tiba kalian diputusin sama pacar atau ditinggalin gebetan atau disuruhin sama pacar, maka nilai kalian akan anjlok. Abaikan sesuatu yang tidak bisa kalian handle. Jangan sampai hal-hal tersebut mempengaruhi mood kalian. Jadi dari beberapa kata ini, mana yang kalian pilih? There's nothing I can do. Nggak ada yang saya bisa. Atau coba kita cari alternatif yang lain.
just the way I am. Atau sepertinya saya bisa mencoba pendekatan yang lain. I can choose different approach. Kalian yang mana? Yang that's the way I am. Pikiran saya seperti ini. Atau kita coba pendekatan yang lain. Atau kalian dia membuat saya sangat marah. Yang sebelah kiri, he makes me so mad. Dia membuat saya sangat marah. Atau kalian tipikal orang yang I control my own feelings. Saya bisa mengontrol perasaan saya sendiri. Which one are you? Atau kalau pilihan yang lain, I have to do that. Saya harus mengerjakan itu. I have to kayaknya nggak salah tuh ada paksaan. Terpaksa harus melakukan. Jadi bukan memotivasi diri sendiri untuk melakukan, tapi kayak semacam terpaksa harus melakukan. I have to do that. Atau kalian tipikal orang-orang yang I will choose an appropriate response. Saya akan memilih respon yang paling baik. Saya akan memilih respon yang paling tepat. Atau kalian tipikal orang yang I must. Saya harus. Atau kalian tipikal orang yang I prefer. Atau yang terakhir, kalian tipikal orang yang if only. Jika saja jika saja hari tidak hujan, saya pasti bisa mengikuti ujian. Jika saja saya tidak diputuskan pacar saya, mungkin sekarang saya sudah jalan-jalan ke Jogja. Atau kalian tipikal orang yang saya akan. Walaupun saya diputuskan tadi malam, saya tetap akan ikut ujian. Which one of you? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Yang sebelah kiri adalah reactive people dan yang sebelah kanan adalah proactive people. Kalian temukan sendiri kalian yang mana, kalian yang bisa melihat dari kalian sendiri. Kalau yang online saya tidak bisa melihat respon kalian, kalian yang bisa melihat respon kalian sendiri. Jadi intinya adalah fokus terhadap apa yang bisa kalian rubah atau bisa kalian pengaruhi. Seperti yang saya bilang tadi, kalau hal-hal yang tidak bisa kalian rubah atau tidak bisa kalian pengaruhi, ya sudah, nggak usah dipikirkan, lepasin aja, lost aja. Lost itu apa ya? Lepaskan saja, guys. Itu bahasa Semarang. Fokus aja sama things you can control or change. Jadi kalian fokus pada circle of influence, fokus on things you can change or influence. Sesuatu hal yang tidak bisa kalian kendalikan, lepasin. Jangan dipikirin. Fokus pada yang bisa kalian kerjakan. Menurut Christian Jensen, believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle. Jadi percaya aja bahwa sesuatu yang ada dalam diri kalian itu lebih besar dari rintangan-rintangan yang ada. Kalau di Muslim kayaknya gitu ya, ada ayat yang bilang Tuhan tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya yang tidak mampu. Kalau tidak salah seperti itu. Jadi berpeganglah pada itu. Kemudian yang kedua tadi, kebiasaan yang kedua adalah bikin it the end of mind. Jadi mulai dari ujungnya dulu, mulai dari tujuannya dulu, baru ke prosesnya. Menurut Covey, habit yang kedua itu berdasarkan imajinasi, kemampuan untuk menggambarkan apa yang ada dalam pikiran yang tidak bisa dilihat sekarang. Jadi kemampuan kalian untuk mengimajinasikan tujuannya itu akan kemana. Jadi kan mencoba untuk memvisualisasikan tujuan yang akan kalian capai. Idenya adalah semua hal itu dibuat 2 kali. Yang pertama secara mental dulu, baru yang terakhir secara fisikal. Jadi intinya adalah maksudnya dibuat 2 kali itu adalah kalian gambarkan dulu bentuknya, kalian gambarkan dulu tujuannya, baru setelah itu kalian wujudkan apa yang sudah kalian gambarkan, apa yang sudah kalian tetapkan sebagai tujuan.
Intinya kalian punya gambaran blueprintnya dalam otak kalian, kalian punya blueprintnya dalam kepala kalian, baru setelah itu kalian wujudkan apa yang sudah ada di blueprint yang ada di kepala kalian. Misalnya untuk untuk menurunkan berat badan. Jika kalian menurunkan berat badan, cari gambar kalian dari masa lalu yang masih kurus. Misalnya waktu kalian SMP kurus gitu, ya udah pasang foto kalian yang waktu SMP masih kurus, fokus saya mau balik kurus kayak waktu SMP, sudah. Setelah itu baru wujudkan dengan olahraga, dengan mengurangi porsi makan, dengan tidak tidur larut malam dan sebagainya. Seperti itu, simpelnya seperti itu. Jadi contoh paling nyata tadi menurunkan berat badan. Cari foto kalian yang masih kurus, tempelin print gede, pasang ke tembok kamar, tanamkan dalam pikiran kalian, saya mau kembali kurus seperti itu, misalnya seperti itu. Dan wujudkan gambaran tadi. Untuk menjadi seorang yang berorientasi pada tujuan, maka lakukanlah dalam Anda langkah-langkah sebagai berikut. Tetapkan tujuan akhir, kemudian tentukan langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan tersebut, kemudian perhatikan setiap kemajuan yang sudah dicapai. Yang keempat, saat mencapai goal, rayakanlah bersama, boleh merayakan keberhasilan. Kemudian setelah itu pikirkan tujuan-tujuan yang baru yang lebih menantang. Berpindah dari zona nyaman yang sudah ada ke zona nyaman baru. Kemudian kebiasaan yang ketiga adalah put first thing first. Jadi jadikanlah kebiasaan ini berkaitan dengan sikap yang mengedepankan prioritas, bisa membedakan antara urgent dan penting. Urgent itu adalah situasi yang sangat mendesak dan harus diselesaikan segera. Penting itu cuma membutuhkan perhatian yang besar, tapi belum tentu harus dikerjakan sekarang. Caranya adalah berikan waktu lebih untuk bekerja dengan perencanaan, mengembangkan hubungan, memanfaatkan peluang-peluang dan recharge pengetahuan. Recharge pengetahuan itu bisa dengan cara membuat circle yang baru, membaca buku yang baru, berkomunitas dengan orang-orang yang baru, kurang seperti itu. Dan perlu kalian ingat adalah tidak semua masalah harus menjadi prioritas. Contohnya misalnya deadline dari klien itu penting dan urgent, karena ketika klien tidak puas dengan apa yang kita kerjakan, itu bisa berakibat dengan kelancaran pekerjaan kita. Kemudian menghadapi bencana-bencana seperti kebakaran itu juga sesuatu yang penting dan urgent dan harus disegerakan diatasi. Ada hal yang penting tapi tidak begitu urgent, misalnya aktivitas preventif, bagaimana menghindari bencana, bagaimana ketika ada bencana dan lain-lain. Menjalin network itu penting tapi bukan sesuatu yang urgent, bukan sesuatu yang harus segera dilaksanakan. Perencanaan itu juga sesuatu yang penting tapi tidak harus langsung dilaksanakan. Cek email itu tidak begitu penting tapi urgent. Kita perlu mengecek email, mengecek inbox dan lain-lain, tapi itu tidak begitu penting. Dia urgent tapi tidak begitu penting. Atau tidak begitu penting dan tidak begitu urgent kayak membaca buku yang tidak ada faedahnya. Manusia yang gagal adalah manusia yang tidak bisa membedakan mana pekerjaan prioritas dan yang bukan. Kemudian yang keempat, habit yang keempat adalah think win-win, atau saya tidak akan menang kalau orang lain menang, atau saya tidak akan berhasil kalau orang-orang di sekitar saya tidak berhasil. Intinya bukan selalu jadi pemenang, tapi kayak yang tadi saya bilang, saya akan berhasil kalau orang lain di sekitar saya juga berhasil. Nah, kebanyakan mostly orang belajar menilai dirinya dengan membandingkan atau menempatkan dirinya sebagai pesaing terhadap orang lain. Jadi rata-rata orang itu menentukan saya berhasil kalau teman saya gagal. Yaitu bukan ciri-ciri orang yang efektif. Dengan cara seperti itu ibaratnya hidup dalam game zero sum game. Jadi yes, saya menang, kalian kalah. Bukan seperti itu konsepnya. Konsepnya ya kalau saya menang, saya berhasil, ya orang-orang di sekitar saya juga harus berhasil. Orang atau organisasi yang mendekati konflik dengan perilaku pemimpin memiliki 3 karakter yang sangat vital. Yang pertama, berintegritas, berketetapan dengan perasaan yang benar, nilai dan komitmen. Kemudian maturity, dewasa,
mengembangkan pendapat secara terbuka, namun tetap mempertimbangkan ide dan perasaan orang lain. Mengungkapkan pendapat itu baik, tapi juga harus mempertimbangkan perasaan orang lain. Dan yang ketiga, abundance mentality, keyakinan bahwa tersedia banyak yang cukup bagi setiap orang. Intinya adalah maksudnya ada banyak cukup hal yang bisa dibagi. Jadi nggak perlu saya habiskan sendiri. Berwirausaha itu pada dasarnya adalah berupaya untuk memenangkan kehidupan. Seperti yang saya bilang tadi, win-win, win-loss atau lose-lose. Yang paling benar adalah win-win. Jadi ketika saya berhasil, orang-orang sekitar saya berhasil. Logikanya seperti ini. Jika saya menang dan Anda kalah atau rugi, saya hanya akan menang sekali. Misalnya gini, kalian berjualan sesuatu, kalian belinya itu 200.000 misalnya. Lalu kalian ada yang mau beli, terus kalian bohongin, kalian jual seharga 1 juta. Kalian akan cuma dapat itu aja, 1 juta aja. Setelahnya orang lain pasti nggak akan mau beli lagi. Jika kalian kalah dan yang lain menang, ya Anda akan hanya bisa menang sekali saja. Kalau sama-sama kalah ya buat apa diterusin sama-sama kalah. Tapi kalau saya menang dan Anda menang, kalau saya berhasil dan Anda berhasil, maka kita akan berjalan beriringan dan saling memperbaiki, saling mendukung, dan sama-sama akan menang terus selamanya. Seperti itu kurang lebih. Habit yang kelima adalah seek to understand dan be understood. Maksudnya adalah kalian perlu memahami orang lain dulu sebelum meminta orang lain untuk memahami kalian. Mendengarkan dulu, baru berbicara kemudian. Intinya adalah ketika kalian mengetahui apa yang diinginkan oleh lawan bicara kalian atau rekan usaha kalian, maka kalian akan mampu memahami apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan orang lain sebelum kalian bisa mengutarakan tujuan kalian. Jadi kalian harus memiliki keterbukaan atau open-minded untuk mendengarkan dan tidak menolak, berargumentasi, atau melawan atas apa yang mereka dengar dari pihak lain. Yang perlu dikembangkan adalah kebiasaan mendengarkan dengan seksama dan memikirkannya. Dengan kata lain, ada usaha untuk menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Jadi listen first, then talk second. Nah, ketika kita bisa mendengar, memahami orang lain, maka kita akan tahu sudut pandang orang itu di sini, yang dipingin orang itu tuh seperti itu. Nah, ketika kalian tahu apa yang dipikirkan orang lain, maka kalian bisa mengintegrasikan pemikiran kalian terhadap orang lain tersebut. Kalian bisa berjalan beriringan. Nah, dan terakhir, if you can understand other, then other will surely understand you too. Jadi intinya, ketika kalian bisa memahami orang lain, maka orang lain pun pasti akan bisa memahami kalian, karena akan terjadi interaksi di situ. Ada beberapa level tingkatan dari mendengarkan. Yang pertama ignoring, pretend listening, dan selective listening, attentive listening, dan yang terakhir empathic listening. Yang keenam adalah sinergi. Secara sederhana, sinergi berarti dua kepala lebih baik daripada satu kepala. Sinergi sendiri adalah kebiasaan bekerja sama secara kreatif, yaitu teamwork, open-minded, dan looking for new solutions to all problems. Jadi, mencari solusi baru untuk masalah yang ada. Inovatif dan problem solving, with those who have different point of view. Jadi kalian berinovasi dan melakukan problem solving dengan orang lain yang memiliki sudut pandang yang berbeda. Kalau kalian misalnya mencoba untuk menyelesaikan suatu masalah dan mentok, coba cari orang lain untuk melihat bagaimana cara menyelesaikannya. Karena setiap orang punya sudut pandang yang berbeda, setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Sinergisme itu memungkinkan kita mencapai sesuatu yang akan sulit dicapai bila dicari sendiri. Jadi, ketika kalian berbagi point of view, maka pandangannya akan lebih luas. Dan ketika pandangan kalian lebih luas, banyak alternatif penyelesaian yang bisa kalian temukan. Yang ketujuh adalah menajamkan
pandangan atau menajamkan kekuatan. Intinya adalah menajamkan kekuatan itu berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk melatih ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatannya. Jadi dia akan selalu mencari improvement dan merenewal itu bahasa Indonesia apa ya? Memperbarui profesionalitas dan personalitasnya. Dia akan selalu belajar hal-hal yang baru, mengimprovekan, belajar hal yang baru, meningkatkan kemampuan dan sebagainya. Misalnya, contohnya kalau meningkatkan fisika, kalian bisa mulai makan yang sehat, olahraga, istirahat yang cukup. Kalau meningkatkan emosional atau sosial, kalian membuat circle yang baru, berteman dengan orang-orang yang produktif. Kemudian secara mental kalian belajar membaca, menulis, atau berbagi sama orang lain, mengajari orang lain. Untuk secara spiritual kalian bisa menghabiskan waktu di alam, di pantai, di gunung, kemudian meditasi, mendengarkan musik, melakukan sebuah seni, berdoa, dan lain-lain. Jadi tidak masalah membuat kesalahan, it's okay to make a mistake, karena bila tidak pernah melakukan kesalahan, maka Anda tidak akan pernah belajar dan tidak akan pernah melakukan action. Ini perlu kalian catat bahwa salah itu nggak apa-apa, cuma jangan keseringan. Nah, ketika manusia menciptakan pensil, manusia juga menciptakan penghapus. Itu berarti bahwa manusia itu punya potensi untuk melakukan kesalahan dan pasti melakukan kesalahan. Makanya ya nggak apa-apa, it's okay to make a mistake. Nggak ada salahnya membuat salah. Salah itu wajar, manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Nah, menurut Charles Darwin pernah bilang bahwa bukan spesies yang terkuat yang akan survive, bertahan hidup, dan bukan juga spesies yang pintar yang akan bertahan hidup, tapi mereka yang mampu beradaptasi yang akan hidup. Mereka yang mampu beradaptasi terhadap perubahan yang akan hidup. Kalau spesiesnya kuat ataupun spesiesnya pintar, tapi dia tidak bisa beradaptasi dengan perubahan, maka dia akan punah. Kebiasaan yang ke-8 adalah menemukan keunikan kalian terlebih dahulu, atau menemukan senjata kalian terlebih dahulu, atau bisa juga menemukan bakat kalian terlebih dahulu, baru membantu orang lain. Voice di situ bisa keunikan, bisa bakat, bisa kemampuan, dan lain-lain. Masing-masing orang itu berbeda, dan itu adalah sesuatu yang bisa membantu kalian dalam pekerjaan. Nah, kebiasaan ke-8 ini yang paling unik karena dia bisa berubah jadi dari efektif menjadi greatness, jadi lebih baik lagi, lebih besar lagi. Ketika bisa menemukan keunikannya atau menemukan bakatnya, maka dia akan bisa memaksimalkan potensi yang ada. Jadi kalau bakatnya nyanyi, ya diasah terus untuk memaksimalkan potensi nyanyinya. Menemukan bakat itu memerlukan 4 elemen. Yang pertama adalah pikiran, tubuh, hati, dan juga spirit atau semangat. Nah, untuk menginspirasi orang lain dalam menemukan bakat atau keunikannya, kalian harus bisa memaksimalkan potensi kalian dulu. Ketika kalian mampu memaksimalkan potensi kalian atau bakat kalian, maka secara otomatis kalian bisa menginspirasi orang lain. Nah, kita masuk ke personal test brain color. Petunjuknya adalah yang pertama, berikan penilaian tentang diri Anda sebenar-benarnya. Jadi kalian harus isinya sebenar-benarnya sesuai yang Anda rasakan dan alami. Yang kedua, tidak boleh ada skor yang sama. Jadi harus berbeda, nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, cara penilaiannya adalah kalau kalian kasih nilai 1 berarti jarang atau sangat tidak setuju, kalau 2 berarti agak kurang, kalau 3 mendekati, kalau 4 sayang banget atau saya setuju. Nah, misalnya di sini, misalnya ada ABCD, ada terorganisir, kreatif, mandiri, antusias. Tidak boleh kalian isi dengan angka yang sama. Misalnya saya sangat terorganisir, berarti kalian isi 4. Saya cukup kreatif, berarti kalian isi 3.
saya sangat tidak mandiri ketika isi 1. Nah, ABCD ini tidak boleh ada angka yang sama. Yang paling tinggi adalah yang paling kalian banget, yang paling rendah adalah yang bukan kalian banget. Silahkan nanti kalian isi ini. Kemudian slide selanjutnya juga sama. Kalian nilai sesuai dengan diri kalian sendiri, mana yang kalian banget dan mana yang nggak kalian banget. Sekali lagi nggak boleh ada nilai yang sama. Dan yang terakhir ini, setelah semuanya sudah kalian isi, kalian total A dapat berapa, B dapat berapa, C dapat berapa, dan D dapat berapa. Setelah kalian total, kalian cari tahu. Kemudian sudah total, kalian cari jawabannya di sini. Kalian bisa lihat berwarna apa kalian, otak kalian berwarna apa, cara pikir kalian berwarna apa. Demikian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tidak ada pesan tugas, kalian cuma cukup mengisi ini dan kalian tuliskan hasil penilaian kalian pada forum yang ada di Skalsa. Oke, cukup segini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.